Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Hari ini, MU umumkan Michael Carrick jadi manajer interim. Manchester United dikabarkan segera meresmikan penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim untuk memimpin tim hingga akhir musim 2025-2026. Langkah ini diambil manajemen Setan Merah menyusul pemecatan Ruben Amorim yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi klub setelah 14 bulan menjabat. Carrick muncul sebagai kandidat terkuat setelah melalui proses wawancara yang sangat positif dengan para petinggi klub, termasuk Omar Berrada dan Jason Wilcox. Ia berhasil mengungguli kandidat lain yang juga merupakan legenda klub, Ole Gunnar Solskjaer, berkat visi taktis, kemampuan komunikasi, serta pemahamannya yang mendalam terhadap budaya di Old Trafford. Status Carrick sebagai mantan asisten pelatih dan kapten United dipandang sebagai solusi ideal untuk memberikan stabilitas jangka pendek di tengah periode sulit yang dialami klub. Kebutuhan akan manajer baru menjadi sangat mendesak setelah United mencatatkan hasil buruk, termasuk tersingkir lebih awal dari ajang Piala FA setelah dikalahkan oleh Brighton. Kekalahan tersebut tidak hanya memupus harapan meraih trofi domestik, tetapi juga membuat tim asuhan Darren Fletcher yang sebelumnya menjabat manajer sementara berada dalam tekanan besar. Dengan kehadiran Carrick, manajemen berharap dapat memperbaiki performa tim di Liga Inggris yang kini menjadi fokus utama hingga sisa musim ini. Carrick dijadwalkan akan segera memimpin sesi latihan di Carrington dalam waktu dekat agar memiliki waktu persiapan yang cukup sebelum menghadapi laga krusial dalam derby Manchester. Selain fokus pada perbaikan taktis di lapangan, manajemen dikabarkan siap memberikan dukungan dana bagi Carrick untuk memperkuat skuad pada jendela transfer Januari ini, dengan beberapa nama pemain incaran yang sudah mulai dikaitkan dengan klub. Penunjukan ini diharapkan tidak hanya menjadi jembatan menuju manajer permanen di masa depan, tetapi juga mampu membangkitkan kembali semangat juang para pemain untuk menyelamatkan musim yang sedang terpuruk. Dengan pengalaman kepemimpinan dan rasa hormat yang dimilikinya di ruang ganti, Michael Carrick mengemban misi besar untuk membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan dan menjaga martabat klub di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Manchester United urung lepas Kobbie Mainoo. Pergantian kepemimpinan di kursi pelatih kepala Setan Merah menjadi faktor kunci di balik keputusan klub untuk tidak melepas pemain tersebut. Setelah kepergian Ruben Amorim, situasi Mainoo yang sebelumnya santer dikabarkan akan dipinjamkan atau bahkan dijual, kini berubah drastis. Penunjukan Darren Fletcher sebagai pelatih sementara, serta kuatnya kandidat pelatih interim seperti Michael Carrick membawa harapan baru bagi Mainoo untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di Old Trafford. Manajemen klub tampaknya menyadari potensi besar sang pemain dan enggan mengulangi kesalahan masa lalu saat melepas pemain yang kemudian justru bersinar di klub lain. Ketertarikan klub-klub besar seperti Napoli sempat membuat posisi Mainoo di Manchester United terlihat tidak pasti. Namun, pakar transfer Gianluca Di Marzio menekankan bahwa dengan adanya pelatih baru, prioritas klub adalah mempertahankan aset muda berharga mereka. Di Marzio menilai bahwa struktur pelatih baru kemungkinan besar akan memberikan kesempatan lebih bagi Mainoo untuk membuktikan kualitasnya di skuad utama daripada membiarkannya pergi ke liga lain. Pandangan ini didukung kuat oleh legenda klub Dwight York yang menegaskan bahwa bertahan di Manchester United adalah langkah paling tepat untuk perkembangan karir seorang pemain muda potensial. York berpendapat bahwa fakta klub tidak meminjamkan seorang pemain muda merupakan tanda bahwa sang pemain memiliki bakat istimewa yang sangat dibutuhkan tim. Kini fokus Mainoo tertuju pada upaya mengamankan posisinya di bawah arahan manajemen teknis yang baru hingga akhir musim. Langkah ini diharapkan tidak hanya menguntungkan bagi sang pemain secara individu, tetapi juga bagi stabilitas lini tengah Manchester United yang sedang dalam masa transisi. Dukungan dari internal klub dan perubahan arah kebijakan pelatih memastikan bahwa Kobbie Mainoo akan tetap menjadi bagian dari proyek masa depan Setan Merah di teater impian. Diogo Dalot buka suara soal dampak pemecatan Ruben Amorim di Manchester United. Diogo Dalot memberikan pernyataan terbuka mengenai kondisi sulit yang tengah melanda Manchester United pasca pemecatan Ruben Amorim.
Dalam wawancara dengan TNT Sports, bek asal Portugal tersebut mengungkapkan bahwa kepergian pelatih merupakan pukulan berat yang menciptakan suasana transisi yang tidak mudah bagi seluruh anggota tim. Menurut Dalot, ketika seorang pelatih pergi di tengah musim, para pemain dipaksa untuk segera menemukan solusi dan beradaptasi dengan sangat cepat terhadap perubahan gaya kepemimpinan maupun taktik. Ia mengakui bahwa fase ini adalah masa yang sangat sulit karena tim harus berjuang menjaga fokus di tengah ketidakpastian administratif di kursi kepelatihan. Meski demikian, Dalot menegaskan bahwa para pemain tidak memiliki pilihan lain selain bangkit dan terus melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan musim yang kian menantang. Pernyataan Dalot ini muncul menyusul kekalahan menyakitkan Manchester United dari Brighton yang membuat peluang mereka meraih trofi di kompetisi domestik praktis tertutup. Terkait pertandingan tersebut, Dalot merasa timnya sebenarnya tampil cukup baik dan menciptakan banyak peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol kemenangan. Namun, insiden kartu merah di momen krusial disebutnya sebagai titik balik yang mempersulit situasi tim di lapangan. Senada dengan Dalot, Darren Fletcher yang saat itu mengisi posisi pelatih sementara juga menyampaikan kekecewaannya. Fletcher menyoroti kurangnya agresivitas pemain dalam menekan pertahanan lawan, serta tempo permainan yang dinilai terlalu lambat untuk level kompetisi setinggi Liga Inggris. Kondisi Manchester United saat ini menggambarkan adanya krisis kepercayaan diri dan stabilitas taktis yang harus segera dibenahi. Dengan tersingkirnya mereka dari Piala FA dan hasil yang tidak konsisten di Liga, tekanan terhadap skuad dan manajemen kini mencapai titik tertinggi. Ungkapan jujur Dalot mencerminkan keresahan di ruang ganti yang berharap agar stabilitas segera kembali ke Old Trafford melalui penunjukan manajer baru yang mampu membawa visi jangka panjang bagi klub. Kekalahan menyakitkan Manchester United dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga Piala FA menyisakan kekecewaan mendalam bagi manajer interim Darren Fletcher. Dalam laga yang berlangsung di Old Trafford, Fletcher secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit Simon Hooper yang dinilainya banyak merugikan pihak tuan rumah. Kemarahan Fletcher memuncak setelah Setan Merah dipaksa bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir pertandingan akibat kartu merah yang diterima pemain muda Shea Lacey. Keputusan ini dianggap Fletcher sebagai pemicu ketidakseimbangan laga yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Setelah peluit panjang dibunyikan, Fletcher bahkan ikut diganjar kartu kuning karena melakukan protes yang sangat emosional terhadap sang pengadil di lapangan hijau. Salah satu poin utama yang disoroti Fletcher adalah ketidakkonsistenan wasit dalam memberikan hukuman kartu. Ia menilai kartu kuning pertama yang diterima Shea Lacey pada babak pertama sangat tidak layak jika dibandingkan dengan pelanggaran keras pemain Brighton yang justru sering dibiarkan tanpa sanksi serupa. Meskipun ia mengakui bahwa tindakan Lacey membanting bola di penghujung laga adalah sebuah kesalahan pemain muda yang terpancing emosi, Fletcher tetap menegaskan bahwa rentetan keputusan wasit sejak awal laga adalah penyebab utama rasa frustrasi pemainnya. Selain masalah kartu, durasi waktu tambahan juga menjadi sasaran kritik Fletcher. Menurutnya, tambahan waktu 5 menit tidak cukup untuk mengganti waktu yang terbuang selama berbagai insiden di lapangan yang dianggapnya justru menguntungkan strategi lawan untuk mengulur waktu. Bagi Fletcher, tersingkirnya Manchester United dari Piala FA akibat keputusan yang kontroversial ini sangat sulit untuk diterima oleh seluruh tim. Ia merasa anak asuhnya telah berjuang keras, namun faktor kepemimpinan wasit yang dinilai buruk menjadi tembok penghalang bagi kebangkitan tim di bawah arahannya. Kritik pedas ini mencerminkan tingginya tekanan yang sedang dihadapi United, di mana setiap hasil negatif semakin memperkeruh situasi transisi klub. Fletcher menyatakan siap menerima hukuman kartu kuning untuk dirinya sendiri, asalkan ia bisa menyampaikan aspirasi tim mengenai standar pengadilan pertandingan yang diharapkan lebih adil. Kegagalan di ajang ini memaksa United untuk segera berbenah di sisa kompetisi Liga Inggris guna memperbaiki posisi mereka di klasemen serta mengembalikan kepercayaan diri para pemain yang sedang terpuruk pasca pemecatan Ruben Amorim. Manchester United coba bajak target transfer Arsenal di bursa transfer Januari ini dengan mengajukan tawaran yang lebih tinggi.
Fokus persaingan kedua klub raksasa Liga Inggris tersebut tertuju pada striker remaja Blackburn Rovers, Igor Tyjon, yang kini baru berusia 17 tahun. Tyjon dinilai sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di kompetisi Championship Inggris setelah menunjukkan performa yang mengesankan bersama klubnya. Situasi transfer memanas karena sang pemain secara resmi telah menolak tawaran kontrak profesional dari Blackburn Rovers yang memicu ketertarikan tim-tim besar Premier League untuk segera mengamankan jasanya sebelum jendela transfer ditutup. Manchester United dilaporkan siap mengeluarkan dana sebesar 1,7 juta pounds untuk memboyong Tyjon ke Old Trafford. Nilai tawaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran yang diajukan oleh Arsenal yang sebelumnya dikabarkan ditolak oleh manajemen Blackburn karena hanya berkisar di angka 1 juta pounds. Keinginan Setan Merah untuk merebut Tyjon dari genggaman Arsenal ini mengingatkan publik pada keberhasilan mereka merekrut Chido Obi dari Akademi The Gunners pada tahun 2024. Manajemen Blackburn sendiri sudah pasrah kehilangan permata mudanya tersebut dan kini fokus untuk mendapatkan nilai transfer atau kompensasi maksimal sebelum sang pemain benar-benar hengkang. Persaingan mendapatkan Igor Tyjon ini menunjukkan komitmen Manchester United dalam memperkuat fondasi pemain muda berbakat untuk masa depan klub. Sementara bagi Arsenal, gangguan dari United ini menambah daftar panjang tantangan mereka di bursa transfer musim dingin, di mana mereka juga sedang memantau target lain, seperti bek tengah Mark Guehi. Dengan batas waktu transfer yang semakin dekat, langkah agresif Manchester United dengan tawaran finansial yang lebih menarik menempatkan mereka dalam posisi yang diuntungkan untuk memenangkan perburuan talenta Blackburn Rovers tersebut. Jika berhasil, Tyjon akan menjadi tambahan amunisi berharga bagi lini depan Setan Merah yang terus mencari penyegaran melalui talenta-talenta domestik berkualitas.